selamat pagi. Bertemu dengan saya Sofiatun Fadilah. Di sini kami akan membahas tentang DBD bersama Dr. Sayono SKM Mkes Epid selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Oke, kita bertemu dalam bincang asik Unimus ya Pak kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, baik. ya. Oke, dengar-dengar nih Bapak sangat mendalami nih Pak tentang DBD nih Pak. Izin bertanya nih Pak, apa sih Pak sebenarnya langkah-langkah utama dalam pengendalian nyamuk DBD di lingkungan urban saat ini Pak? Ya, untuk bisa memberikan atau melakukan langkah-langkah pengendalian DBD yang efektif efisien, kita harus tahu DBD itu apa, kemudian menular melalui cara bagaimana, siapa yang terlibat di dalam penularan dan sebagainya ya. Saya uraikan satu persatu ya. DBD atau kepanjangannya lah demam berdarah dengue, itu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue ya. Virus ini ditularkan oleh nyamuk, namanya nyamuk Aedes aegypti, yaitu yang di lingkungan pemukiman atau lingkungan domestik, dan Aedes albopictus itu yang ada di lingkungan silvatik. Silvatik itu di area jauh dari pemukiman penduduk. Kedua nyamuk ini bisa menularkan virus demam berdarah dengue. Nah, sayangnya sampai sekarang belum ada obat untuk membunuh virusnya, sehingga ketika ada yang terinfeksi itu hanya mengandalkan kekebalan tubuh dan pertolongan medis yang bukan medikasi, bukan dalam arti pengobatan untuk membunuhnya. Walaupun sekarang sudah ketemu vaksinnya, namun ternyata belum begitu efektif untuk mengatasi 100% membuat kekebalan tubuh orang itu bisa menahan DBD. Nah, oleh karena itu, ketika kondisinya, situasinya seperti ini, maka cara yang paling tepat untuk mencegah penularan adalah menghindarkan orang sehat atau menghindarkan populasi manusia dari paparan nyamuk Aedes tadi yang menularkan. Ada banyak cara untuk menghindarkan paparan nyamuk ya. Atau kalau bahasa gaulnya putus hubungan dengan nyamuk gitu ya. Maka pertama dari sisi orangnya bisa menggunakan alat pelindung diri yang baik. Biasanya kan sampai sejauh ini yang paling banyak tertular demam berdarah itu adalah bayi, balita dan anak kecil ya Pak. Anak sampai anak sekolah. Jadi yang tertinggi kasusnya ada di usia 5 sampai 14 tahun. Ini kan berarti anak sekolah. Artinya mereka kalau pagi berada di sekolah, baru sore berada di rumah. Ini ada dua kutub yang perlu kita perhatikan, yaitu sekolah dan rumah. Karena nyamuk Aedes aegypti itu menghisap darah itu biasanya saat udara belum panas. Pagi hari saat udara masih dingin, belum begitu panas, dan sore hari ketika menjelang situasinya udaranya udah dingin. Ketika udaranya panas dia berlindung, sama seperti kita. Kalau panas kan ngiyup gitu ya, berlindung. Berarti di tempat yang lembab ya Pak? Ya, di tempat yang lembab, redup, dan kurang cahaya itu biasanya nyamuknya bersembunyi di situ. Maka salah satunya ini untuk menghindarkan supaya nyamuk tidak bersahabat dengan kita, itu di dalam rumah diusahakan tidak ada tempat yang redup, lembab, dan kurang cahaya. Buat terang benderang, kemudian kelembapan udaranya tidak lembab ya. Kemudian juga jangan ada yang tempat-tempat yang disukai nyamuk. Apa itu? Biasanya adalah tempat-tempat yang menggantung, berbau keringat, alias kalau kita habis olahraga, Pak, pakaian yang sudah dipakai itu jangan dicantelke, jangan digantungkan di dinding, tetapi masukkan ke ember yang tertutup. Itu kan tidak menjadi tempat hinggap di situ. Berarti perilaku hidup bersih dan sehat harus betul diterapkan sekali. Ya, Pak? Jadi secara individual perilaku hidup bersih dan sehat kita terapkan. Kemudian tidak cukup seorang demi seorang untuk bisa mencegah DBD ini, karena satu nyamuk bisa menghisap darah atau menggigit banyak orang ya. Berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang
menularnya langsung itu orang per orang. Tapi kalau ini menularnya melalui nyamuk, maka ketika nyamuknya masih hidup dan banyak lagi gitu ya, itu bisa menular kemana-mana. Nah, itu satu. Yang kedua, kita membenahi lingkungan kita. Nyamuk Aedes aegypti itu banyak bersarang di air-air genangan di sekitar kita. Terutama adalah genangan air untuk kepentingan rumah tangga. Di bak mandi, di tempat penampungan air, di dispenser, tampungan dispenser itu kan ada airnya, itu bisa dipakai di situ. Sesedikit apapun kalau ada air menggenang itu menjadi tempat bersarang. Nah, sekarang ini ketika air jernih itu susah didapatkan, kadang-kadang nyamuk juga mau di got-got yang kedap air, got-got semen yang ada airnya menggenang, kalau jernih itu bisa. Atau pernah saya di Banyumanik itu di ini septic tank yang tangkai uapnya itu patah jadi bolong ya, septic tank yang bolong itu di situ untuk bersarang. Ada teman di Narmas juga mengatakan tandon air saya di bawah tanah itu hanya retak sebesar kabel ini ya. Ternyata nyamuknya bisa masuk ya, ada uap air di situ yang terasa, dia datang ke situ untuk bersarang ya. Nah, ini begitu jelinya karena memang itu kehidupannya dia, jadi dia tahu di mana ada air. Nah, itu satu, menghindarkan supaya tandon-tandon air kita tidak menjadi tempat bersarang. Kalau terlalu besar tandonnya, ya kasih ikan supaya jentiknya dimakan ikan. Kalau memang kadang tidak terlalu besar dan kadang dikuras, bisa dengan larvasida. Ada beberapa merek larvasida, tetapi intinya adalah yang menggunakan bahan aktif Temefos itu. Nah, ini kalau terlalu lama dipakai seperti di negara-negara lain juga mulai resisten. Maka yaitu sebaiknya adalah memberantas nyamuknya, terutama yang karena nyamuk dewasanya nyamuknya kecil, terbangnya cepat. Nah, hitam kecil terbangnya cepat, itu susah dicari. Dan ketika dengan fogging misalnya ya, mesin penyemprot itu, mesinnya dibunyikan, belum disemprotkan, nyamuknya sudah bubar dulu. Nah, apalagi bukan di perumahan yang gangnya buntu. Kalau gangnya buntu bisa dipojokkan ke situ. Kalau gangnya terbuka, lari mereka 50 meter sebelum disemprot itu mereka sudah lari, alias nyemprotnya kosong. Ini tidak efektif. Nah, lebih efektif adalah jentiknya yang tidak bisa lari, tidak bisa terbang dan ngumpul di satu tempat, itulah yang harus diberantas sebetulnya gitu. Oke Pak, lalu untuk pemberantasan ini Pak, apakah ada inovasi atau teknologi yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak untuk pencegahan penyakit DBD? Ya, banyak cara ya. Saya tahun 2008 menciptakan kaleng perangkap nyamuk. Jadi hasil riset ya Pak? Ya, hasil riset itu lumayan tinggi efektif itu ya. Hanya saja sekarang ini agak rawan kalau ditaruh di luar rumah bisa diambil pemulung gitu, karena kaleng itu harganya mahal. Tapi intinya adalah di situ ada kaleng diisi air 3/4, kemudian ditutup dengan kain streamin yang nyamuk tidak bisa lewat itu ya. Nanti karena ini basah, nyamuknya akan bertelur di area situ di dekat permukaan air, nanti jentiknya akan netes ke dalam. Nah, ketika jadi nyamuk itu terhalang, tidak bisa keluar, mati tenggelam di situ. Ini ada satu teknologi sederhana yang pernah saya ciptakan ya, Pak? Rekayasa. Kemudian juga ada berbagai upaya yang lain. Ada Kemenkes dulu pernah meluncurkan teknik serangga mandul bersama Batan ya. Itu nyamuk jantan diradiasi nuklir, kemudian dilepaskan ke tempat-tempat yang endemis DBD, nanti akan mengawini nyamuk betina lokal di situ, dan kalau nanti bertelur, telurnya tidak bisa berkembang, sehingga populasi nyamuk dalam sekian minggu itu akan berkurang di situ. Itu akan mengurangi. Nah, kemudian juga kalau dengan insektisida saya kira bukan pilihan lagi, karena tadi disemprot belum lagi dilakukan, nyamuknya sudah pergi, dengar mesinnya sudah pergi, apalagi bau insektisidanya dia sudah pergi. Maka yang paling bagus adalah tadi menggerakkan masyarakat untuk selalu menutup tandon air, menguras dan mendaur ulang barang-barang bekas di sekitar kita.
Kemudian membersihkan lingkungan yang sekiranya menjadi tempat sarang nyamuk, seperti tadi yang dijelaskan di depan ya. Dan di luar rumah ada mungkin tumbuhan yang kurang dari 1 meter tetapi di situ rimbun, itu juga bisa digunakan untuk sarang nyamuk. Apalagi tumbuhan-tumbuhan yang ketiak daunnya itu bisa ada, kalau hujan kemasukan air itu sebaiknya diisi pasir supaya tidak kemudian digunakan untuk bersarang. Nyamuk ya. Kemudian seringkali di bengkel ada tempat bengkel tambal ban, ada air yang digunakan di bannya ya Pak? Di bannya atau di tempat merendam ban yang bocor itu sebaiknya ditutup ya. Kalau ban bekas jangan ditumpuk di tempat yang terbuka yang bisa terisi air, tapi ditaruh di tempat yang terlindungi supaya kalau hujan itu tidak terisi air. Gitu. Oke, berbicara tentang penggerakan masyarakat nih Pak, apakah ada komunitas atau gimana cara partisipan masyarakat agar lebih sadar Pak? Iya, saya sejak tahun 2012 itu bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu mengembangkan kawasan bebas jentik. Kawasan bebas jentik itu suatu area di mana kalau diperiksa jentiknya dalam setiap minggunya itu kurang dari 5% yang positif atau 95% yang negatif. Caranya adalah dengan membentuk piket pemantauan jentik. Kalau bapak-bapak kan ada piket siskamling. Sekarang ibu-ibu PKK buat tiap hari Minggu pagi atau terserah mereka seminggu sekali untuk keliling ke dawisnya masing-masing untuk saling mengecek kondisi jentik di rumahnya. Ya. Ini kemudian tahun 2014 disusuli dengan surat edaran Menteri Kesehatan tentang gerakan satu rumah satu jumantik. Itu intinya mirip dengan yang saya kembangkan sebelumnya. Jadi ada landasan formalnya dari Kementerian Kesehatan supaya tiap rumah punya petugas yang memang khusus memantau jentik di rumahnya, memantau dan berantas jentik di rumahnya. Kemudian saya lengkapi. Tidak hanya di rumahnya, kemudian tidak hanya di RT, tapi ada mekanisme piket bergilir. Ini alhamdulillah di RT saya sejak tahun 2012 sampai sekarang itu masih tetap berjalan. Dan alhamdulillah kasus DBD itu sangat-sangat jarang terjadi. Jadi sejak itu kemudian kita melakukan piket bergilir dan angka bebas jentik sebagai indikator profilaksis, indikator keamanan untuk supaya tidak terjadi penularan, itu kan angka bebas jentiknya 95% ya, minimal. Nah, itu bisa selalu tercapai. Jadi ketika angka bebas jentiknya 95% atau lebih, maka daerah itu relatif aman dari penularan. Ya, sebenarnya ada nggak sih Pak strategi antara pedesaan sama perkotaan dalam penanganan penyakit DBD ini? Strateginya macam berbeda. Perkotaan itu rumahnya padat. Lebih bersih kah? Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau pinggiran kota dan di itu kemudian ada apalagi ada aktivitas pengepul barang bekas itu rawan sekali. Di pedesaan itu sebetulnya kalau sudah kemasukan DBD itu lebih berbahaya. Kenapa? Nyamuknya banyak. Tempat perindukannya lebih banyak dan tempatnya terbuka. Iya. Kalau di perumahan yang gang-gangnya buntu, kita bisa paksa nyamuk masuk ke situ, artinya di fogging dari depan, disemprot dari depan, kemudian diarahkan supaya terpojok. Itu masih mungkin. Di pedesaan tidak mungkin dilakukan seperti itu karena luas dan terbuka. Kemudian tempat perindukan nyamuk itu tersebar di mana-mana, di alam itu luar biasa banyak, di lingkungan sekitarnya itu luar biasa banyak. Kemudian di kota masyarakatnya bisa dikelola mingguan untuk ada arisan, ada pertemuan dan macam-macam yang bisa digunakan untuk menggerakkan masyarakat. Nah, di desa agak sulit seperti itu. Walaupun sebetulnya potensinya lebih tinggi karena apa? Aktivitas penduduknya seragam. Iya. Sore itu ada di rumah, pagi itu berangkat sampai siang. Artinya irama kerjanya itu sebenarnya lebih bisa untuk digerakkan daripada di kota yang mungkin terlalu heterogen gitu ya. Ya masing-masing ada plus minusnya, ada tantangannya tersendiri. Nah, di desa mungkin lebih banyak mengedukasi dan mendampingi, sedangkan di kota mungkin lebih banyak membuat ketentuan dan mengawasi itu akan lebih berjalan. Oke, ini kan sekarang lagi musim-musimnya hujan ya Pak. Apakah cuaca iklim ini juga mempengaruhi penyakit DBD itu sangat Pak? Berpengaruh. Jadi mungkin sedikit ke arah biologi molekuler gitu ya. Iya. Nyamuk itu kalau suhunya meningkat itu
perkembangan dari telur, larva, pupa dewasa menjadi lebih cepat, lebih masanya lebih pendek, cepat, lebih pendek, jadi lebih cepat. Kemudian ketika suhu udara rata-ratanya di atas 30 derajat, itu perkembangan virus, kan nyamuk nyedot virus dari orang yang sakit, itu virusnya dalam tubuh nyamuk memperbanyak diri, menjadi lebih banyak. Itu kalau suhu udara itu di bawah 28 derajat, itu butuh 10 hari. Tetapi ketika suhu udara rata-rata di atas 30 derajat, itu cukup memendek menjadi 5 hari. 5 hari ya, Pak. Jadi 5 hari sudah cukup nyamuk ini menjadi infeksius, menjadi siap menginfeksikan. Nah, ini bahayanya lebih banyak. Kemudian ketika suhunya meningkat, suhunya lebih tinggi, itu tempat-tempat yang dulunya hawanya dingin, itu menjadi hangat. Kalau hawanya dingin, nyamuk itu tidak kerasan di situ, milih yang tempatnya hangat. Nah, sekarang kalau semuanya tempat yang hangat dan panas itu makin meluas, berarti tempat perindukannya makin luas. Juga. Sehingga tidak heran jika makin ke sini temperatur udara makin tinggi, tempat yang mengalami penyakit DBD itu makin luas, makin banyak. Kasusnya juga makin tinggi. Salah satunya demikian itu. Oke. Lalu bagaimana sih, Pak, pendekatan terintegrasi dalam pengendalian nyamuk DBD yang efektif itu? Ya, kalau kita lihat contoh di Kota Semarang misalnya itu kan semua pihak dikerahkan bersama-sama, dari Dinas Kesehatan, kemudian pemerintahan, pendidikan, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian dari kepolisian, dari militer itu bergerak bareng untuk bersama-sama menciptakan gerakan-gerakan pemberantasan demam berdarah. Sebelum COVID itu saya hampir sudah berkeliling di kabupaten kota di Jawa Tengah untuk menginisiasi gerakan satu rumah satu dermatik. Beberapa daerah sudah sangat rapi, tapi ketika kena COVID tidak boleh kemana-mana, kemarin ya rusak semuanya. Ini baru kemudian diinisiasi kembali untuk ditata kembali, dan beberapa daerah juga sudah menunjukkan hasilnya untuk melakukan inisiasi kembali untuk gerakan satu rumah satu dermatik untuk pemberantasan jentik secara bersama-sama. Oke, lalu bagaimana Pak peran dari pemerintah sendiri untuk pengendalian dari penyakit DBD ini, Pak? Ya, pemerintah punya rencana kerja jangka panjang untuk demam berdarah, dan ada jangka menengah juga yang 2020-2025. Di dalamnya ada macam-macam program yang diluncurkan, termasuk pengembangan sistem pemantauan kasus demam berdarah, tadi nyamuk penularnya, kemudian tadi membudayakan gerakan satu rumah satu dermatik. Juga baru-baru ini mungkin kita dengar nyamuk berwolbachia, itu salah satunya adalah program pemerintah untuk menurunkan peluang penularan demam berdarah. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa nyamuk berwolbachia ini adalah nyamuk yang di dalam tubuhnya ada bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia itu adalah bakteri normal yang ada dalam usus nyamuk. Seperti hanya manusia punya Escherichia coli gitu ya. Tapi nyamuk liar itu lebih banyak mengandung bakteri. Tadi nyamuk liar itu nyamuk Aedes albopictus yang hidupnya liar jauh dari pemukiman, itu bakterinya dalam ususnya itu lebih banyak. Kemudian yang bakteri yang nyamuk Aedes aegypti yang hidupnya domestik bersama manusia itu lebih sedikit. Ini akibatnya apa? Nyamuk Aedes albopictus kurang cocok untuk pertumbuhan virus. Yang Aedes aegypti lebih cocok. Akhirnya dari berpikir seperti itu, manusia merekayasa bagaimana kalau bakteri ini ditularkan ke nyamuk Aedes aegypti. Ternyata berhasil. Pak. Nah, berhasil, dan kemudian ini dijadikan cara untuk menurunkan demam berdarah. Nah, ini sebagai salah satu inovasi teknologi biologi ya, di samping yang lain ya. Tapi saya tetap mengajak kepada masyarakat bahwa intinya adalah kita jangan bersahabat dengan nyamuk lagi. Bersihkan rumah kita, lingkungan kita dari tempat-tempat yang digunakan untuk bersarang nyamuk. Kemudian kalau pergi ke daerah atau kita tidak yakin daerah itu
aman dari nyamuk, maka kita bisa menggunakan alat pelindung diri, menggunakan krim anti nyamuk dan sebagainya sebagai upaya yang berbagai cara kita tempuh untuk kita lakukan supaya kita tuh aman dari dalam bahasa awamnya gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk ya. Kebal juga ya Pak. Nyamuknya sudah kebal sekarang, kebal. jadi makanya harus hati-hati. Disemprot insektisida dan tidak mati. Kemudian sekarang mau bertelur di tempat-tempat yang dulu kita pandang sebagai air kotor. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah itu selalu dibilangin begini, nyamuk Aedes ini tidak mau bertelur di tempat yang kotor, yang berhubungan dengan tanah nggak mau, tempat yang ketinggiannya di atas 1000 meter nggak mau. Sekarang semuanya tidak berlaku semua. Air yang kotor, septic tank kan air kotor, tapi kalau bisa jernih dia pakai. Got kalau airnya jernih kepake. Kemudian sekarang jangankan di Bandungan yang 1000 meter, di Meksiko tuh sampai 2000 meter bisa, di Nepal di lereng Himalaya itu sampai 2000 meter bisa naik. Karena apa? Suhu menghangat, hawanya lebih hangat, dia mau bergerak. Dan pergerakannya itu mengikuti pergerakan manusia. Di kota-kota, kemana pengembangan pemukiman itu terjadi, disitulah nyamuk Aedes ikut, demam berdarah ikut. Dulu tahun 80-an ke sana, ke sebelumnya, Meranggen, Karangawen, Gubuk bukan daerah endemis, tapi seiring dengan perpindahan manusia makin sering ke kota, itu menjadi daerah-daerah yang endemis. Artinya apa? Melalui pergerakan manusia, ikut kendaraan dan sebagainya itu kan bisa berpindah nyamuk dari kota membawa virus dengue pindah ke desa, nanti bertukar dengan temannya di sana, atau orang desa bekerja di kota terinfeksi virus dengue kemudian pulang. Di sana ada nyamuknya banyak, dihisap oleh nyamuk, ditularkan kepada yang lain. Gitu. Oke Pak, untuk kesadaran dari warga pedesaan sama perkotaan tadi kan beda ya Pak katanya. Yeah. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran sendiri Pak di dalam pribadi mereka itu sebenarnya gimana sih Pak? Iya, jangan kapok untuk mengedukasi gitu ya. Tentu jangan kapok. Saya pun sampai sekarang kalau diajak oleh dinas kesehatan atau jajarannya untuk ikut ke masyarakat mengedukasi mereka ya walaupun saya di sela-sela kesibukan saya usahakan untuk bisa gitu ya. Siap ya Pak. Nah, jadi karena itu kuncinya adalah mengedukasi mereka, membuat mereka paham. Setelah mereka paham, dikasih contoh, diinisiasi, kemudian didampingi supaya mereka benar-benar tahu, bisa dan mau bergerak. Oke, dari yang Bapak Sayono jelaskan tadi Pak, apakah ada evaluasi Pak dari semua program yang telah dicanangkan tadi untuk pencegahan penyakit DBD ini? Ya, kalau kita lihat tahun 2010 Kota Semarang itu nomor 1 demam berdarahnya, paling tinggi. KLB-nya sampai 5.000 orang kasusnya. Kemudian tahun 2014 diinisiasi adanya tim pemantau jentik di setiap kelurahan, kemudian dilaksanakan gerakan satu rumah satu jumantik dan sebagainya. Tahun 2018 itu Kota Semarang nomor 29 di Jawa Tengah. Jadi tidak lagi nomor 1 tapi turun. Itu artinya kan sebenarnya kalau kita intens melakukan gerakan-gerakan pemberantasan jentik kemudian dilakukan rutin dan makin meluas di semua daerah secara bersama-sama, itu dampaknya juga cukup bagus ya. Artinya pelan-pelan kasusnya turun dan kemudian menjadi daerah yang tidak endemis lagi. Berarti bisa dikatakan semua upaya yang telah dilakukan berhasil ya Pak? Ya, ada hasilnya. Ada hasilnya yang kelihatan baik gitu ya. Nah, tapi itu membutuhkan konsistensi. Kalau kita tidak konsistensi, tidak istiqomah, maka ya suatu saat karena nyamuk gilir berganti. Mungkin hanya sepasang, tapi temannya yang banyak ya. Padahal sepasang itu bisa bertelur sampai 200 butir per betina. Nah, dalam satu masa hidup bisa 6 sampai 9 kali bertelur. Nah, itu kan menjadi produktif sekali. Saya pernah mencoba-coba ngitung walaupun kasar ya. Sepasang nyamuk jantan betina dalam 1 bulan bisa menghasilkan 600.000 ekor nyamuk generasi berikutnya. Ini yang harus dipahami dan maka dari itu jangan mengambil langkah mahal dan sulit
dan membahayakan dengan insektisida dan lain-lain yang berbahaya, kita gunakan yang mudah, murah, dan terjangkau dengan memberantas jentiknya. Jentik sekali lagi tidak bisa terbang, tidak bisa lari dan ngumpul di suatu tempat. Mau diapakan saja manut. Kasih ikan jadi makan ikan, kasih larva sida akan mati di situ. Ya. Mau dikuras ya, itu kan masa kita mau menggunakan air yang kotor berminggu-minggu tidak dikuras kan kelihatan kotor kan. Menguras itu rutin, kegiatan rutin yang untuk kebersihan kita. Ya, kita kan orang-orang yang beriman ya, maka kan kebersihan itu sebagai bagian dari iman. Buktikan bahwa kita tuh orang beriman itu, kita hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sayono atas bincangnya hari ini. Seru sekali teman-teman. Sampai jumpa di bincang Unimus selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.